Raden Ajeng Kartini adalah sosok wanita Indonesia yang terkenal dengan emansipasinya mengangkat derajat wanita Nusantara supaya bisa sejajar derajatnya dengan kaum pria, sehingga menjadikan wanita Nusantara yang berilmu dan berbudi luhur dan juga bisa berperan aktif dalam perpolitikan, sehingga antara pria dan wanita Nusantara sejajar derajatnya. Namun demikian, jauh sebelum Raden Ajeng Kartini lahir, banyak sekali wanita Nusantara yang sudah mempunyai jabatan tinggi, bahkan menjadi raja dalam sebuah kerajaan. Kita telah mengenal banyak sekali raja-raja yang menguasai kerajaan Nusantara di masa lalu. Sebut saja Ken Arok, Hayam Wuruk, Raden Wijaya, Jayabaya, Jayakatwang, dan lain sebagainya. Semuanya adalah raja hebat di zamannya, hingga sejarah terus mengenangnya. Di antara raja yang pernah memerintah kerajaan Nusantara, ternyata muncul figur perempuan yang memerintah kerajaan dengan hebat. Mereka jadi penguasa kerajaan Nusantara dengan gagah berani hingga berpuluh-puluh tahun. Bahkan dalam beberapa perang mereka berhasil menekuk lutut musuhnya hingga kerajaannya semakin berkembang dengan pesat. Inilah beberapa wanita hebat yang pernah menjadi raja dan menguasai kerajaan Nusantara di masa lalu. Inilah beberapa wanita hebat yang pernah menjadi raja dan menguasai kerajaan Nusantara di masa lalu. Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Ratu Sima adalah seorang ratu yang memerintah wilayah kerajaan Kalingga yang saat ini merupakan wilayah Jawa Tengah. Ratu ini memerintah kerajaan selama 60 tahun dari tahun 670 hingga 730 Masehi. Saat menjadi ratu, ia merupakan figur yang menjunjung tinggi hukum di wilayah. Ia mengajarkan kepada rakyatnya agar selalu hidup dalam kejujuran sampai kapanpun. Bahkan nyaris membunuh putranya sendiri yang secara tidak sengaja menyentuh kantong emas yang ditaruh di alun-alun. Kantong ini adalah ujian bagi seluruh rakyat Kalingga untuk berlaku jujur. Menyentuh saja maka tamat. Beruntunglah banyak anggota kerajaan yang memintakan maaf untuk pangeran, hingga hanya kakinya saja yang dipotong. Sri Maharaja Rakai Sumba Dyah Wawa Sriwijaya Lokana Mutungga adalah raja ke-12 dan raja terakhir dari kerajaan Medang dalam periode Jawa Tengah atau kerajaan Mataram kuno yang berkuasa sekitar 924 sampai tahun 929. Dyah Wawa adalah sepupu dari Dyah Bumijaya, putra Maharaja Rakai Kaiwang. Oleh karena itu, Dyah Wawa tidak berhak atas tahta Maharaja Dyah Tulodong. Sejarawan Bukhari berasumsi bahwa Dyah Wawa melaksanakan kudeta terhadap Maharaja Dyah Tulodong dari kerajaan Medang. Peninggalan bukti sejarah atas nama Dyah Wawa adalah prasasti Sangguran bertanggal 2 Agustus tahun 928 tentang penetapan dari desa Sangguran sebagai Sima Swatantra atau daerah bebas pajak agar penduduk dari desa tersebut merawat bangunan suci di daerah Kajuru Puswalang. Sri Isana Tunggawijaya, Kerajaan Medang, Jawa Timur.
Sri Isyana Tunggawijaya adalah seorang raja perempuan yang naik tahta menjadi Raja Medang pada tahun 947 Masehi. Ia menggantikan ayahnya yang bernama Empu Sindok, yang sebelumnya memindahkan istana kerajaan Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Sebelum mendapatkan kekuasaan, Sri Isyana Tunggawijaya menikah dengan seorang pria Bali bernama Sri Lokapala. Banyak ahli sejarah mengatakan jika Sri Isyana Tunggawijaya adalah seorang raja yang hebat. Ia memerintah kerajaannya hingga terus berkembang dan kemudian digantikan putranya yang bernama Sri Makuta Wangsa Wardana. Ratu Dyah Tulodhong. Dyah Tulodhong merupakan salah satu raja kerajaan Lodhoyong, sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dia memahami sebagai ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu kisah sejarah yang penting adalah pertarungan antara bala tentara air Langga berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodhong. Pertemuan tersebut terjadi lantaran Dyah berusaha membendung ekspansi air Langga yang sudah ditetapkan wilayah di kerajaannya. Bahkan di beberapa kesempatan diceritakan tentang pasukan khusus yang dibawa Dyah merupakan prajurit perempuan pilihan. Pasukan ini berhasil mengalahkan pasukan Airlangga dari pusat kerajaan Watanmas di dekat Gunung Penanggungan hingga ke Patakan, Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di tahun 1031. Namun, 1 tahun kemudian, Dyah Tulodhong berhasil dikalahkan Airlangga lewat pertarungan sengit di penghujung tahun 1032 antara utara pasukan Airlangga bergerak ke selatan menuju Lodhoyong.